Ya, selamat malam dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Dan kali ini gue mau memberikan preview untuk Premier League dan Bundesliga di pekan pertama ini. Walaupun sebenarnya sih udah ada yang mulai sih. Dua, yaitu Frankfurt lawan Bayern Munchen, di mana ya Bayern Munchen sangat dominan di Deutsche Bank Park, menang 6-1 di kandang lawan di match week pertama. Itu buat gue sih bener-bener memberikan statement bahwa Bayern Munchen siap tanpa Lewandowski, dengan ya mungkin tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi berikutnya gitu. Tapi dengan materi yang ada sekarang, Nagelsmann sih mestinya nggak gitu takut lah untuk mengarungi musim ini ya. Terlebih-lebih juga dia memang mau untuk nyoba sesuatu yang baru lah, sesuai dengan desire-nya si Nagelsmann gitu, tanpa menggunakan striker murni ya. Yang mana sebenarnya itu juga udah dimulai sih semenjak akhir-akhir musim kemarin gitu, dimana ya akhirnya ya Nagelsmann udah mulai nyoba-nyoba untuk rotasi pemain. Dan ya salah satu hasilnya ya kayak subuh tadi gitu, dimana ya permainannya itu benar-benar mengejutkan. Buat gue pribadi pun juga kaget sih asli, karena musim kemarin itu kelihatan Bayern Munchen cukup kesulitan untuk melawan Frankfurt. Tapi ngelihat musim ini itu udah jauh beda lah. Dan ya kita tunggu nanti gebrakan Nagelsmann kayak gimana lagi gitu. Plus Arsenal yang menang lawan Crystal Palace, ya itu sih udah buat gue gak ada kata tidak untuk menang di match week pertama buat Arsenal, apalagi lawannya Crystal Palace gitu. Sampai gak menang ya gue gak ngerti lagi deh. Itu mentalitas Allah turun, dan ya kepercayaan orang sama Arteta bisa tambah turun lagi gitu ya, berkaca dari musim kemarin. Itu aja sih. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung ke preview untuk weekend ini ya. Pas nanti gue upload, mungkin Fulham lawan Liverpool bakal main ya. Maksudnya gue bakal berlangsung lah kurang lebih di babak pertamanya gitu. Tapi gue usahain ini gue upload sebelum mulai lah gitu. Oke. Tapi kalau misalkan uploadnya agak telat ya mungkin sampai akhir babak pertamanya Fulham lawan Liverpool lah, yang dimana gue mau bahas juga di sini. Gue lihat sih gak ada kata enggak juga sih untuk Liverpool menang, buat menang di match kali ini gitu, match day pembuka. Lawannya juga Fulham gitu, dimana ya tahu sendiri lah, Fulham tuh naik turun championship, Premier itu the Prem championship, terus Prem lagi Premier League ya maksud gue ya. Jadi emang nggak konsisten aja dari awal gitu ya. uh, gue unggul ke Liverpool sih di sini, sangat bahkan. Spurs lawan Southampton, ini gimana ya, gue ngelihat ini pertandingan sih bakal cukup seru gitu, dan ada kemungkinan berimbang. Tapi gue lebih condong ke Spurs di sini, karena ya berkaca dari musim kemarin Southampton itu mainnya bener-bener jelek dalam hal bertahan itu. Pokoknya kalau misalnya mereka udah kebobolan berapa kali pun ya tetap serang aja pokoknya, kayak nggak ada planning sama sekali untuk defense gitu. Nah, justru ini yang bisa dimanfaatkan oleh Spurs, karena ya musim kemarin pun juga kelihatan banget memang Spurs ini ngandelin counter attack gitu. Dan ini akan jadi celah yang sangat bisa dimanfaatkan sama Spurs, terutama Conte ini bisa ngandelin pemain-pemain kayak Kane, Son, terus mungkin kayak Richarlison, tapi dia kena cedera jadi dia gak akan dimainin. Tapi ya at least dua inilah, Kane sama Son. Jadi kecepatan mereka berdua inilah yang nantinya banyak diandalkan di sini gitu dalam pertandingan nanti ya.
Oke, jadi ya gue bilang Spurs tetap gue unggulkan di sini. Leeds versus Wolves. Nah, gue jujur gak ngeliat sih pertandingan ini bakal apa ya, bakal sideway ke satu sisi gitu, karena ya dua tim mediocre ini mainnya hampir sama gitu ya, kualitas Inggris lah tahu sendiri lah, dan gue yakin ini seri buat gue, jujur aja gue sih like mostly uh, bilang ini bakal berimbang sih, tapi gue ngelihat dari segi kualitas Wolves sedikit lebih unggul. Bournemouth lah Aston Villa ya gue nggak ngomong deh, ini pasti uh, kurang menarik buat gue, dan gue lebih unggulin Villa di sini. Newcastle lawan Nottingham Forest ya, ini juga sama aja gitu gue lihat, karena Newcastle pun juga gue lihat di bursa transfernya kemarin juga nggak gitu banyak bergerak gitu, jadi ya mungkin masih kayak dalam tahap pelan apa ya, progresif lah gitu untuk mengembangkan Newcastle ini. Jadi ya tapi sih gue tetap bilang Newcastle lebih gue gulkan sih. Everton versus Chelsea. Nah ini gue juga ngeliat emang Everton juga kualitas timnya juga jelek banget untuk musim ini. Lebih-lebih Richarlison udah cabut dan ya nggak ada penggantinya lagi gitu, jadi ya akan jadi sangat berat untuk Everton buat musim ini, dan Chelsea juga gitu, karena Chelsea juga apa ya, gue lihat masih harus masih harus nambah 1-2 pemain lah untuk memperkuat squadnya Tuchel ini gitu, tapi ya terlepas dari kepala batunya Tuchel, gue sih tetap mengunggulkan Chelsea di sini. Lebih gue unggulkan Chelsea maksud gue, tapi ya gak ada yang tahu kalau di pertandingan ini, karena bisa aja seri, sangat bisa, bahkan Everton pun bisa sangat berpeluang mencuri poin dari Chelsea. Terus nah ini yang mungkin akan jadi menarik sih, MU versus Brighton. Brighton ini ya, gue lihat dari beberapa match day terakhir ya di musim kemarin itu mainnya jauh banget loh, berbeda dengan tim-tim Inggris yang lain gitu, yang dimana Brighton ini sebenarnya punya strategi yang cukup oke gitu, dalam artian mereka bisa untuk mengejutkan lah tim-tim besar gitu, kayak MU contoh gitu. Cuman gua ngelihat ada satu hal yang membuat Brighton ini gak bisa berkembang lebih jauh, yaitu kedalaman squad sangat terbatas, dan ya mau gak mau emang mereka harus memanfaatin semua pemain yang ada gitu, dan dengan keterbatasan kedalaman squad yang mereka punya di musim kemarin, ya mereka nggak bisa berbuat banyak gitu doang gitu. Dan ya kalau kita lihat di sisi MU, ya gue nggak tahu ya ini MU bakal sejauh mana ya di bawah Ten Hag gitu, tapi gue yakin nih pertandingan bakal jadi seru gitu. Cuman dengan catatan kalau MU mainnya bisa bisa memperlihatkan atau mempertontonkan perubahan lah dari segi gameplay. Tapi kalau nggak kelihatan juga, atau ada 1-2 pemain yang egoistik di lapangan, udah selesai, ini MU bisa diacak-acak juga nih pada akhirnya. Terlebih-lebih kalau pemain kayak Sancho, Rashford, Ronaldo lagi egois gitu, pokoknya salah satu dari tiga inilah, plus Bruno nya ngeluh terus, udah gak yakin nih gue tim ini bisa berkembang gitu. Jadi ya ini bakal jadi seru, tapi gue nggak bisa nggak bisa ngunggulin salah satu, karena ini masih awal-awal banget dan MU udah dapat lawan kayak gini. Terus
Leicester lawan Brentford ya, ini gue bilang bakal berakhir imbang sih. Dan ya satu lagi, West Ham versus City. Nah, West Ham ini musim lalu benar-benar mengejutkan banget dengan squad yang mereka punya. Cuman ya itu gaya mainnya benar-benar kayak layaknya tim-tim yang dipegang sama orang lokal gitu, warlock Inggris gitu. Ya mainnya cuman lari, counter, sama ya long ball, itu doang. Sementara City dengan segala kedalaman squad yang ada, terlepas dari kekalahan mereka di Community Shield, ya Pep tetap akan punya tetap akan punya senjata gameplay yang akan dimainkan di matchday pertama ini. Jadi ya buat gue ini akan jadi seru juga selain MU lawan Brighton, tapi di sini gue lebih ngunggulin City ketimbang West Ham. Oke, terus kita pergi ke Bundesliga. Bentar, gue coba ini lihat dulu. Ada 3 pertandingan seru sebenarnya di sini, dimana salah satunya udah dimainin, ya Frankfurt lawan Munchen, dimana Munchen sangat menggemparkan sekali performanya tadi subuh. Dan ada 2 lagi sih yang seru buat gue. Yang pertama gue bahas Dortmund versus Leverkusen. Dortmund gue lihat udah mulai berubah ya. Gue lihat karena musim lalu itu kelemahan yang paling kelihatan itu adalah defense ya. Bener deh, gue sampai gedek banget sama Marco Rose di musim kemarin karena dia tuh gak berusaha untuk apa ya. Gue sebagai penikmat Dortmund ya, gue juga bener-bener kesel loh liatnya loh, bener. Karena setiap kali Dortmund main di musim kemarin selalu kebobolan, nggak tahu lah pokoknya kebobolan pokoknya. Dan gue lihat mostly karena defense-nya juga bapuk gitu. Dan lebih-lebih juga kayak Hummels gitu udah selesai buat gue gitu loh. Ditambah lagi beberapa kayu-kayu mati lah di Dortmund, kayak Mahmud Dahoud lah yang mainnya aduh ampun dah, udah mainnya acak-acakan masih dipasang juga sama Marco Rose, itu udah aneh buat gue bener-bener. Emre Can lah yang udah nggak bisa adaptasi lagi dengan nggak bisa beradaptasi lagi lah dengan permainan Bundesliga yang sekarang gitu. Terus kayak Akanji juga, aduh, Zagadou juga, aduh, Marius Wolf pula yang gue sama Paslak kalau nggak salah ya, iya Paslak juga, aduh, ampun ya bener-bener kalau lu punya 6 kayu mati kayak gini di musim kemarin dan dipasang terus ya, gimana fans Dortmund gak kesel sama si Rose ini. Mungkin dendam kesumat kali sama si Marco Rose ini. Lebih-lebih juga Marco Rose udah kelihatannya udah desperate banget lah di beberapa matchday terakhir, karena udah kayak udah mulai berulah lah apalah, itu gue udah gak peduli lah pokoknya. Kalau gue jadi fans fanatiknya Dortmund yang akan berdiri di the yellow wall-nya sana, udah gua itu semua fans termasuk gue udah dihabisin lah itu Marco Rose-nya gitu. Tapi di sisi lain juga Leverkusen juga ya nggak konsisten juga dalam performa dalam hal performa lah di musim kemarin juga. Plus mereka juga kehilangan kayak Wirtz, dimana Wirtz ini adalah kayak ibaratnya urat nadinya gameplay Leverkusen lah. Nah itu gue nggak ngerti deh itu nanti gimana caranya Leverkusen main tanpa Wirtz, karena ya mostly semua kreativitasnya tuh dari Wirtz sebenarnya. Dan tanpa Wirtz ya kelihatan banget nih di musim kemarin tuh ya bener-bener mainnya tuh parah banget lah, bener-bener pada akhirnya mainnya long ball dan ya kelihatan banget lah hasilnya gitu, sangat jauh berbeda ketimbang kalau Wirtz main
dari menit pertama gitu. Jadi ya Bayer Leverkusen pun juga bukan tanpa kelemahan lah gitu. Plus Dortmund pun juga begitu gitu. Tapi ya gue mau lihat di musim ini apakah Dortmund bisa memberikan sesuatu yang mengejutkan untuk Bundesliga kali ini, atau tetap sama aja kayak musim kemarin gitu. Ya gue harap sih semoga si Terzic bisa memberikan perubahan ya dari apa yang sudah diperbuat Marco Rose sebelumnya yang tidak dia benahin gitu. Dan ya semoga lebih baik lah untuk Dortmund ke depannya. Dan ngelihat pertandingannya nanti, gue bilang ini berimbang banget sih buat gue, karena ya dua-dua sama-sama punya kelebihan, sama-sama punya kelemahan juga. Tapi di sini gue sedikit mengunggulkan Dortmund. Dan satu lagi, ini sebenarnya gak gitu penting sih, tapi ya ini gue bahas lah karena ini salah satu timnya tuh bener-bener parah banget deh, sebel parah gitu sama tim ini. Berlin Derby, Union versus Hertha Berlin, yang mana di match day pertama udah dimainin di Alta Forstrai, itu kandangnya Union Berlin. Gue lihat musim kemarin sih Union Berlin jauh lebih baik lah ketimbang Hertha Berlin ya, jauh banget bener-bener. Dan ya walaupun Union Berlin juga mainnya juga ya kadang-kadang juga long ball gitu, kayak cuman ada crossing sana crossing sini. Tapi ya kalau kita berkaca dari dua tim ini ya Union jelas lebih baik gitu. Terbukti ya apapun lah gameplay yang mereka mainkan ya mereka membuktikan diri gitu. Bahkan mereka musim ini kalau nggak salah mainnya di Liga Europa League maksudnya gue ya. Dengan segala hormat ya Union Berlin jauh lebih baik ketimbang Hertha Berlin gitu. Dan gue lihat Hertha Berlin pun juga gak berubah sama sekali gitu loh. Dan harusnya tuh Hertha Berlin ini udah out sebenarnya, tapi diselamatkan oleh sistem playoff yang gak banget lah pokoknya buat gue. Itu nanti akan gue bahas mungkin satu video spesial di mungkin di waktu senggangnya gue lah. Gue coba akan ngebahas soal playoffnya ini gitu. Tapi kembali lagi ke pertandingannya nanti, gue bilang sih Union akan jauh lebih unggul sih ketimbang Hertha Berlin. Dimana ya Hertha Berlin juga ya nggak ada perubahan sama sekali gitu loh buat gue. Ya mau menang kemarin buat menyelamatkan tim lu juga itu gak akan berpengaruh apa-apa gitu, karena lu juga gak berubah gitu. But who knows, let's see lah on the match gitu, on the game gitu, nanti Berlin Derby-nya kayak gimana. Oke, mungkin itu aja dari gua untuk review kali ini di pekan pertama musim 2022-2023. Itu aja dari gua. Terima kasih yang nonton, sampai ketemu lagi di Mikey Ball berikutnya. Ciao. Hertha Berlin. Kenapa nggak out aja sih? Capek liatnya.